Jelang pendaftaran Pilpres yang tinggal 2 bulan lagi, PKB mengirim sinyal akan beralih koalisi dari Partai Gerindra ke PDI Perjuangan. PKB menyoal ketidakpastian nama cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sore hari ini sudah ada narasumber, Wakil Sekjen PKB Saiful Huda, juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Andre Rosiade, dan pengamat politik Adi Praitno. Sore, Bapak-Bapak. Ya, sore Audrey, sore Bang Huda, sore Mas Adi Prai, pengamat politik nomor 1 di Indonesia. Oke, sore. Sekarang saya mau ke Mas Huda dulu. Mas Huda, benar nih, jadi PKB dan Caimin sudah siap-siap, ancang-ancang akan tinggalkan Gerindra dan koalisi juga Pak Prabowo? Itu langkah berikutnya. Statement Gus Imin kan, sampai hari ini kita solid dengan Gerindra, dengan Andre dan teman-teman di Gerindra. Tentu apa yang disampaikan oleh Gus Imin kan sebenarnya refleksi di internal kami di PKB. Memang ada dua pandangan yang saling berbeda. Yang pertama, ingin cepat-cepat Pak Prabowo dan Gus Imin dideklarasikan karena sudah 11 bulan. Ada yang masih punya cara pandang nggak usah buru-buru karena Belanda masih jauh, kira-kira begitu. Nah, pada konteks itu poin yang terpenting yang perlu kita sampaikan di publik bahwa dimanapun koalisinya, Gus Imin maju dalam Pilpres, baik sebagai capres maupun sebagai cawapres. Oke, jadi ini langkah berikutnya akan dilakukan oleh PKB kalau Caimin tidak dideklarasikan atau belum dideklarasikan ya, jadi cawapres Pak Prabowo? Sampai hari ini Pak Prabowo belum melakukan one prestasi terhadap kontrak politik yang sudah disepakati antara PKB dengan Gerindra. Artinya selama tidak ada one prestasi terhadap kontrak politik yang bunyinya adalah penentuan capres dan cawapres koalisi KKIR ditentukan sepenuhnya oleh dua sosok beliau ini, yaitu Pak Prabowo dan Gus Imin. Sampai hari ini Pak Prabowo belum pernah menyatakan mendeklarasikan siapapun. Baik. Dan, terus kita jaga. Nah, kalau gitu Bang Andre, sebenarnya isi dari kontrak politik antara Gerindra dan PKB ini apa sih? Apakah salah satunya itu adalah mengharuskan nama Mohaimin Iskandar sebagai bacawa presnya bagi Pak Prabowo? Ya, Audrey, tadi kan Bang Huda sudah menjelaskan bahwa dalam kontrak politik atau kerjasama politik, piagam kerjasama yang ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin tanggal 13 Agustus tahun 2022 yang lalu, isinya kan jelas bahwa penentuan capres dan cawapres akan diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Intinya apa? Intinya kandidat cawapres terkuat Pak Prabowo sampai saat ini ya Gus Muhaimin, atau Gus Muhaimin adalah pemegang golden ticketnya cawapres Pak Prabowo. Tinggal nanti di perundingan apakah Gus Muhaimin akan menggunakan golden ticket itu sendiri atau beliau akan mendukung yang lain, itu terserah Gus Muhaimin. Tapi sekali lagi ya, saya ingin tegaskan sampai hari ini kita bicara kandidat cawapres terkuat Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin. Dan pemegang kunci Inggris kandidat cawapres Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin. Karena jadi tidak akan mungkin Gerindra akan meninggalkan PKB dan Gus Muhaimin. Karena kunci kemenangan Gerindra dan Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin dan PKB. Tapi mungkin di sini PKB merasa sudah lama, terlalu lama, berapa belas bulan tidak kunjung, kenapa nggak deklarasinya kalau sudah pasti tadi Bang Andre? Ya tentu sekali lagi ada piagam kerjasama, kewenangan capres dan cawapres kan ada di Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Saya juga sama statusnya dengan Bang Huda, menunggu kesepakatan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin di waktu yang tepat, momentum yang pas untuk mengumumkan secara bersama-sama. Jadi bukan Bang Huda saja yang nggak sabar, saya juga nggak sabar, Audrey. Oke, Mas. Gitu, Audrey. Nah, Andre, bedanya saya dengan Andre, apa, Mas? Saya bisa pastikan tiket itu pasti dipakai oleh Gus Imin. Jadi kita tidak ada opsi lain, itu saja. Jadi Gus Imin ketika tiket itu tidak dapat, ya pasti kita akan berpikir ulang terkait dengan koalisi ini. Oke, itu Bang, katanya pasti tiketnya dipakai, tapi tinggal nunggu Gerindra. Ya kalau gitu kan nanti tinggal Gus Muhaimin sesuai dengan piagam kerjasama
berdiskusi berdua dengan Pak Prabowo, karena di piagam kerjasama itu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin yang memutuskan, bukan Andre Rosiade, bukan Bang Saiful Huda, bukan Gus Jazil, bukan ya Pak Muzani gitu loh. Karena beliau berdua yang akan memutuskan, kami akan melaksanakan sami'na wa ata'na apapun keputusan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Begitu kan isi piagam kerjasamanya. Oke, Dan saya rasa Pak Prabowo menghormati piagam kerjasama itu. sebenarnya apalagi sih Mas Adi yang ditunggu dari Gerindra tidak kunjung mengumumkan apa yang dibacanya dengan ancaman ya bisa dibilang dalam tanda kutip PKB ancang-ancang keluar dari koalisi bersama dengan Gerindra? Ya saya kira secara prinsip tentu hanya Gerindra, hanya Prabowo Subianto yang tahu kenapa Caimin atau Gus Muhaimin tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping Prabowo ya karena kalau kita mengacu pada kekalahan Prabowo 2 kali Pilpres memang ada di PKB jawabannya. Satu misalnya Gerindra itu dan Prabowo lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah PKB mampu akan menambal itu. Yang kedua Prabowo itu kan penetrasi politiknya di kalangan Nahdliyin itu kan cukup lemah. Ini 2 kali Pilpres. Jawabannya di PKB. Kalau kita mengacu pada soal siapa sebenarnya partai politik yang mampu mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin ya tentu adalah partai politiknya Bang Saiful Huda, PKB, tidak ada yang lain, bukan P3 apalagi partai Islam yang lain ya. Sebenarnya ini adalah 2 variabel penting yang sebenarnya bisa mengunci betul soal bagaimana Prabowo bisa memungkinkan memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 yang akan datang ya Audrey. Jadi kalau ditanya apakah PKB itu akan keluar dari Gerindra pindah ke PDIP, sebenarnya kuncinya di Prabowo. Kan itu Oke. kalau Prabowo memastikan Caimin bisa maju, maka ultimatum politik yang disampaikan oleh teman-teman PKB itu tidak mungkin terjadi. Bahkan sehebat apapun godaan dari PDIP itu tidak mungkin akan diambil. Tentu dengan satu catatan, proposal politik dari PKB. Oke. Gus Muhaimin jadi pendamping Prabowo Subianto, bukan yang lainnya. Saya masih ingat Oke. betul waktu yang lalu kan ada acara di PKB itu saya hadir. Ada pantun kan yang disampaikan oleh Bang Saiful Huda dan Gus Jazil. Kalau kamu 11 maka kami 12. Kalau kamu tidak jelas maka kami akan lepas. Katanya begitu. Nah, oke kalau gitu pertanyaan besarnya nanti usai jeda kira-kira sampai kapan ultimatum yang diberikan PKB untuk menunggu pengumuman bacawa pres bagi pendamping Pak Prabowo. Usai jeda kami akan kembali di Kompas Petang.